Selamat jumpa kembali dengan saya Romo Didik Susanto SCY yang tinggal di paroki Barnabas Rasul di Pamulang. Saudara-saudariku tentu tetap optimis, tetap sehat, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kembali hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan di dalam Injil yang akan kita dengar. Dan saudara-saudariku yang masih harus berjuang, sedang sakit mungkin, tetaplah berpengharapan pada Tuhan. Keluarga yang sedang mungkin mengalami masalah, kekhawatiran, kecemasan, tetaplah percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Sabtu 31 Juli 2021, peringatan wajib Santo Ignatius dari Loyola, seorang imam. Kita akan mendengarkan Injil suci menurut Matius bab 14 ayat 1 sampai dengan 12. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah, maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkan juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati oleh Tuhan, tadi kita sudah mendengar Injil yang mengisahkan di mana ternyata Raja Herodes tidak mengenal siapa Yesus itu. Dulu dikejar-kejar sewaktu Yesus masih kecil. Tetapi Herodes hanya mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus kan memang lagi terkenal ya, mujizat di mana-mana. Maka sampailah terdengar berita itu di telinga Herodes, dan dia menyangka bahwa Yesus yang lagi terkenal itu, yang lagi dikejar-kejar oleh orang banyak untuk mengikuti dia, disangkanya dia adalah Yohanes yang dulu dibunuhnya. Ketika waktu itu Yohanes menyerukan kebenaran, menyerukan suara yang membuat Herodes itu membunuh Yohanes. Maka saudara-saudariku yang terkasih, tidak bisa dipungkiri bahwa kita pun yang mengikuti Yesus yang sudah puluhan tahun, bahkan para rasul, para murid, dan orang yang mendengar, salah satunya Herodes, tentang Yesus, itu pun juga tidak mengenal, tidak sungguh-sungguh mengalami mujizat, tidak sungguh-sungguh mengalami pengenalan akan Tuhan Yesus ini. Saya akan menekankan pada ketidakmengenalan Herodes ataupun diri kita tentang Yesus, bukan penekanan pada Yohanes yang menyuarakan kebenaran. Maka dalam Injil hari ini kita diingatkan, berapa puluh tahun kita mengikuti Kristus? Sudahkah kita sungguh mengenal Kristus? Atau hanya dengar-dengar saja? Atau hanya, ya Yesus itu juru selamat. Yesus itu seperti yang dikatakan oleh Romo, oleh suster, oleh pengajar iman dan sebagainya, bahwa dia adalah putra Allah. Apakah hanya sampai di situ? Tentu tidak, saya yakin. Saya yakin iman kita akan Tuhan Yesus semakin mendalam. Hanya tentu kita harus mengakui bahwa dalam diri kita pun juga kadang-kadang masih samar-samar, masih kabur,
entah ketika diterpa oleh kekhawatiran atau permasalahan yang besar, kita tidak mengenal Kristus yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kita akan mengenal Yesus secara lebih mendalam? Kita sebagai orang beriman Kristiani, pertama, Santo Hieronymus mengatakan, kalau tidak mengenal kitab suci, kamu tidak akan mengenal Kristus. Alias, kalau kamu mau mengenal Kristus, bacalah kitab suci. Harus diakui saudara-saudariku bahwa di zaman ini, bukan hanya anak muda loh ya, tetapi keluarga-keluarga Kristiani, kitab suci itu adalah benda yang suci, keramat. Jadi disimpan di tempat yang keramat, bahkan tidak pernah untuk dibuka. Harus jujur, memang ada umat yang rajin membaca kitab suci ada. Tetapi harus diakui bahwa sebagian besar dari kita tidak mengenal kitab suci. Maka kapan lagi saudara-saudari, mari selama kita masih hidup, masih dipercaya oleh Tuhan, kita baca-baca kitab suci. Supaya apa? Mengenal Kristus, mengenal Tuhan Allah yang ada dalam kitab suci. Bukan untuk menafsirkan yang tinggi-tinggi, bukan, tetapi untuk diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita bisa berbicara mengenai Tuhan Allah seperti saya saat ini, tetapi belum tentu bisa mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan yang kita imani belum tentu juga masuk dalam hati kita. Maka kita harus berani rendah hati, mengakui Tuhan hidup dalam diri kita, dengan rendah hati membuka hati kita, meninggalkan kesombongan kita, keangkuhan, kekerasan hati atau kepala kita. Kita mendengarkan Tuhan berfirman. Jangan-jangan, saya ini hanya jangan-jangan ya, doa-doa kita saja itu menunjukkan bahwa kita ini tidak mendengarkan Tuhan, tetapi memaksa Tuhan untuk mendengarkan kita. Entah ia meminta, entah menuntut Tuhan, entah bahkan dalam doa, Tuhan aku ini kurang apa, hidupku sudah baik, mengapa doaku tidak kau kabulkan, mengapa justru semakin berat masalahku, mengapa dan mengapa, menyalahkan Tuhan, menuntut Tuhan. Mungkin bahkan doa-doa kita justru menunjukkan kita ini belum mengenal dan merasakan Allah dalam diri kita, sehingga kita bukan berpasrah, tapi kita menuntut Tuhan Allah. Mari kita belajar agar hidup kita yang masih dipercaya Tuhan untuk kita jalani, kita semakin hari semakin mengenal Tuhan Allah di dalam kitab suci, di dalam doa-doa kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.